Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1969. Apakah tidak ada satu Tuhan? Kata-kata Suyi tidak terlalu menyakitkan, tetapi sangat menghina. Segera, pria berjubah kuning cerah mendengus dingin, untuk membunuhmu, seorang pria yang terluka parah tetapi digertak, mengapa dewa harus bertindak? Suyi mendengus, berjalan mendekat, dan berkata, ayo, bunuh satu dan tunjukkan padaku. Pegang tangan, pria berjubah kuning cerah itu mengeluarkan suara rendah. Di sampingnya, keenam malaikat itu bersama-sama mengorbankan piring formasi. Saat barisan itu bersinar, seekor beruang raksasa dengan ketinggian ribuan kaki muncul di langit. Semua menakutkan. Boom! Begitu beruang raksasa ini muncul, ia melangkah melintasi langit, melambaikan cakar raksasanya, dan meraih Suyi dengan ganas. Pukulan sederhana dan kasar, tetapi ganas dan ganas, dengan roh jahat emas yang mengerikan. Suyi terkejut. Ini adalah spesies alien bawaan yang sebanding dengan manusia setengah dewa. Langka, jarang banget. Memikirkan hal ini, Suyi berkedip, menghindar ke satu sisi. Boom! Area tempat dia semula berdiri dihancurkan oleh cakar beruang raksasa, dan tanah runtuh. Suyi, bukankah kamu memiliki kekuatan bertarung seorang demigod, mengapa kamu ingin menghindarinya sekarang? Di kejauhan, seorang pria berjubah kuning cerah mencibir. Saya bilang, dia bluffing sebelumnya, dan sekarang, dia akhirnya menunjukkan rahasianya. Pria berbaju hitam itu mau tidak mau menyeringai. Wanita warna-warni itu mengingatkan dengan nada dingin, jangan lupa, dulu tidak sedikit orang yang mati di tangannya. Perang telah pecah. Beruang raksasa setinggi 1000 kaki itu seperti dewa dan iblis, menembak seperti orang gila, mendominasi dan ganas. Dan Suyi menghindar. Di mata semua orang, pada saat ini, dia terlihat sangat malu, seolah memegangi kepalanya. Dan ini, semakin membuktikan spekulasi mereka, sekarang Suyi memang terluka parah dan berada dalam kondisi terlemah. Mari kita lakukan bersama, bereskan. Pria berbaju hitam itu membuka mulutnya, siap bergerak. Bagus. Banyak orang langsung setuju. Hanya wanita berbaju warna-warni yang mengerutkan kening dan berkata, menurut saya, lebih baik menunggu sedikit lebih lama, dan hati-hati mengarungi kapal 10.000 tahun, lalu Suyi. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia dipotong oleh seorang pria berbaju hitam yang mengerutkan kening, semakin lama berlarut-larut, semakin banyak orang akan mengingini, jangan lupa, sekarang kamu mau. Ada banyak orang yang mengambil kesempatan untuk membunuh Suyi. Wanita berbaju warna-warni hendak mengatakan sesuatu, tetapi pria berbaju hitam dan yang lainnya sudah bertindak. Bunuh, Suyi, hari ini adalah hari kematianmu. Mereka mengorbankan harta mereka, memasuki medan perang, dan bekerja sama dengan beruang raksasa setinggi 1000 kaki untuk mengepung Suyi. Semua orang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tapi pada saat ini, Suyi, yang telah menghindar dan menghindar, tersenyum dan berkata, aku sudah lama menunggumu. Dia muncul dan tiba-tiba naik ke udara. Menginjak. Boom! Beruang raksasa setinggi 1000 kaki itu tiba-tiba jatuh ke tanah seperti gunung yang roboh, menyebabkan bumi bergetar hebat, mengirimkan asap dan debu ke seluruh langit. Beruang raksasa itu mengaum ketakutan. Tidak, pria berbaju hitam dan yang lainnya terkejut dan berhenti tiba-tiba, menyadari bahwa mereka telah tertipu. Tapi sudah terlambat. Melihat lengan baju Suyi berjatuhan, dia menekannya. Pria berbaju hitam dan pria berjubah kuning cerah mengorbankan era Divine Tracer, yang mampu memblokir bombardir ki pedang yang menakutkan. Tapi dia juga terbunuh, terhuyung-huyung dan berdarah dari 7 lubangnya. Sebelum dia bisa berdiri teguh, sosok Suyi sudah membantai dan melemparkan tinjunya seperti kilat. Boom! Ledakan. Tubuh kedua dewa itu hancur, dan baik tubuh maupun rohnya dihancurkan. Rangkaian aksi, hampir dalam sekali jalan, dalam sekejap mata, bukan hanya keadaan yang terbalik, tapi juga para dewa dan malaikat dari kedua kubu semuanya disembelih. Adapun beruang raksasa itu berteriak kesakitan di tanah. Dari kejauhan, saat menyaksikan pemandangan ini, wanita berbaju warna-warni dan para dewa di sekelilingnya terengah-engah, seperti jatuh ke dalam gua es. Ini menakutkan. Di depan Suyi, apakah itu beruang raksasa yang sebanding dengan setengah dewa, atau para dewa dan malaikat, mereka sama sekali tidak berdaya untuk berjuang. Kamu pura-pura sebelumnya. Gadis berbaju neon terkejut. Bagus. Suyi mengangguk, jika tidak, bagaimana mereka bisa mengambil inisiatif untuk datang membunuhku? Namun, kamu sangat waspada dan tidak terburu-buru. Wanita berpakaian neon memiliki mata yang rumit. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan pergi dengan semua orang di sekitarnya, dan menghilang dalam sekejap mata. Suyi tidak mengejar. Dia melompat turun, mendekati beruang raksasa itu, dan berkata, menyerah, atau mati, pilih satu untuk dirimu sendiri.
Beruang raksasa itu gemetar dan ketakutan. Akhirnya dia mengalah dan mengangguk malu-malu. Segera, Su Yi menggunakan Heaven Repairing Furnace untuk mengumpulkan Xenogeneic bawaan yang sebanding dengan setengah dewa. Setelah melakukan semua ini, dia menghela napas dan batuk dengan keras. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Wajah menjadi jauh lebih pucat. Saat itu, tembak, sebuah panah tiba-tiba meledak dari kegelapan, menembus langit, dan itu sudah dekat dalam sekejap. Di momen kritis dan berbahaya ini, Su Yi hanya sempat menjabat tangannya. Boom! Saat berikutnya, dia terlempar keluar dan jatuh beberapa puluh meter jauhnya. Siapa? Su Yi mengerutkan kening. Lama tidak bertemu, Wang Ye. Suara lama bergema di antara langit dan bumi. Disertai oleh suara, cahaya dan hujan mengalir di kehampaan, dan seorang lelaki tua berjubah Tao dan mahkota teratai muncul, memegang busur dan anak panah. Dewa Darah. Mata Su Yi berkilat, jadi kamu orang tua. Kamu akhirnya berani berdiri di depanku secara langsung. Orang tua itu adalah pendiri Sekte Taiking. Seseorang yang dikenal sebagai penguasa dunia peri jauh sebelum usia keabadian. Pertempuran malam abadi, melawan Wang Ye pada awalnya dibuat oleh Kalajengking Darah. Sejujurnya, jika kamu tidak terluka parah, aku tidak akan muncul di hadapanmu sebelum aku menjadi dewa. Sue Xiaozi menatap Su Yi dengan mata yang dalam, sekarang, apa cara lain yang kamu miliki, pamerkan saja. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa menggunakan tubuhku sebagai umpan untuk memancing, aku benar-benar akan menangkapmu tua, rubah keluar. Sue Xiaozi mengerutkan kening dan berkata, memancing. Kapan kamu masih berpura-pura menjadi bawang putih, aku benar-benar berpikir aku tidak bisa melihat bahwa kamu terluka parah. Su Yi menyeka darah di sudut bibirnya, dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar terluka parah, jika tidak, bagaimana aku bisa membodohimu? Orang tua, mata Sue Xiaozi berkilat, jadi, kamu memperhatikan bahwa aku bersembunyi di kegelapan untuk menonton pertempuran. Su Yi menggelengkan kepalanya, tidak, saya hanya memperhatikan bahwa masih ada orang yang menatap di sini dalam kegelapan, tetapi saya tidak berharap itu adalah Anda. Berbicara, dia menertawakan dirinya sendiri, jika aku tahu, aku akan berhenti berpura-pura. Cocok, Sue Xiaozi mau tak mau berkata dengan dingin, Wang Ye, jangan mainkan trik rumit seperti ini denganku. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentangmu, jika itu bukan pilihan terakhir, bagaimana kamu bisa memainkan trik murahan seperti itu? Su Yi menghela nafas, untuk menghadapi lelaki tua yang hina dan tak tahu malu sepertimu yang bisa melakukan apa saja, aku hanya bisa melakukan ini, sekarang. Berdiri di depanku seperti ini. Sue Xiaozi menyipitkan matanya. Sebelum dia bisa berbicara, Su Yi tiba-tiba bergegas maju. Boom! Tanpa ragu-ragu, Sue Xiaozi menarik busur besarnya, dan sebuah anak panah melesat dengan keras, mengunci seluruh orang Su Yi dengan kuat, tidak dapat menghindar sama sekali. Sebelumnya, dengan busur besar ini, dia menerbangkan Su Yi dalam satu gerakan. Dan sekarang pukulan ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Adegan yang membuat kulit kepala Sue Xiaozi mati rasa muncul, dan dia melihat Su Yi meraih panah di tangannya dan menggosok telapak tangan dan jarinya. Panah meledak seperti kertas. Tidak, Sue Xiaozi mengerang dalam hatinya, dan akhirnya menyadari bahwa dia telah tertipu. Sebelumnya, ketika Su Yi bertarung melawan dewa-dewa itu, dia juga curiga bahwa Su Yi menggertak. Hingga Su Yi hanya membunuh para dewa dan menaklukkan beruang raksasa, sehingga Kalajengking Darah berubah pendapat lagi, berpikir bahwa Su Yi tidak menggertak, tetapi dengan sengaja menipu rakyat. Tapi kemudian, ketika dia melihat bahwa hanya Su Yi yang tersisa di medan perang, Su Yi batuk darah. Dia terluka parah. Alasan mengapa dia begitu kuat sebelumnya adalah karena dia bertahan, alasan mengapa dia batuk darah adalah karena Su Yi tidak bisa menahannya lagi. Karena itu, Kalajengking Darah memutuskan untuk mengambil risiko dan menembakkan panah ilahi secara rahasia. Sampai dia melihat Su Yi langsung tertembak oleh panah ini. Sue Xiaozi akhirnya yakin bahwa Su Yi terluka parah, dan itu adalah akhir dari tembakan. Menghadapi kesempatan sekali seumur hidup ini, Sue Xiaozi tidak bisa menahan diri lagi dan segera mengambil tindakan untuk membunuh Su Yi dalam satu gerakan. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa Su Yi terluka parah, tetapi bukan karena dia tidak tahan lagi, tetapi dia sengaja menunjukkan kelemahan, dalam untuk memancing dirinya keluar. Wang Ye, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Sue Xiaozi berteriak, berbalik dan lari. Tanpa ragu sama sekali. Selain itu, dia menggunakan semua kartu hall dan harta rahasia untuk melarikan diri. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Bisakah kamu melarikan diri? Su Yi tersenyum dan maju selangkah, tetapi sosoknya menghilang begitu saja. Dalam sekejap, dunia yang berkabut, Sue Xiaozi muncul begitu saja. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, sepertinya dia masih memiliki ketakutan. Dan wajah tua itu menjadi sangat biru dan suram. Kali ini, saya hampir terbalik di selokan. Sebelum kamu menjadi dewa, kamu tidak bisa mengambil risiko bertemu orang ini lagi. Sue Xiaozi menarik napas dalam-dalam,
menekan rasa takut dan amarah di hatinya, dan membuat keputusan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh terdengar, mengapa kamu tidak melarikan diri? Boom! Pikiran Sue Xiaozi disambar petir, dan tubuhnya menggigil. Dia tanpa sadar melarikan diri. Tapi segumpal energi pedang telah turun dari langit, tampaknya tak terkalahkan. Puff! Sosok Sue Xiaozi dibagi menjadi dua bagian. Darah panas menyembur keluar. Di bidang penglihatannya, baru pada saat itulah dia dapat dengan jelas melihat Su Yi, yang telah berdiri di awan dan kabut di langit yang jauh, dengan sedikit ironi dalam ekspresinya, diam-diam melihat dirinya sendiri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1970. Boom! Blood firmamen tubuh terbelah menjadi dua dan berubah menjadi abu. Hanya sisa jiwa, yang berkibar seperti lilin ditiup angin. Dia menghela nafas, perbedaan antara satu pemikiran, perbedaan antara hidup dan mati, kesempatan untuk menjadi dewa sudah dekat, tapi aku melewatkannya. Itu benar-benar membuatku tidak mau. Di kejauhan, Su Yi mengeluarkan sepanci anggur, menyesapnya, dan berkata, sebelum zaman kejatuhan abadi, kamu bukan lawanku. Tapi sekarang, bahkan jika kamu menjadi dewa, kamu masih memiliki kematian dan tidak ada kehidupan. Sue Xiaozi mencibir, sebelumnya, aku tidak sebaik kamu, aku akui, tetapi jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak sebaik dirimu, kamu akan terlalu sombong. Su Yi berkata, baru 3 jam yang lalu, Jiang Taya, yang baru saja diangkat menjadi Tuhan, meninggal di tanganku. Sue Xiaozi terkejut, dia, sudah mati. Kalau tidak, menurutmu dari mana cederaku berasal? Kulit Sue Xiaozi berubah, matanya menatap Su Yi untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghela nafas, memenangkan raja dan mengalahkan bandit, pada akhirnya kamu yang mati. Di tangan lawan, itu bisa disebut kematian yang pantas. Su Yi berkata ringan, salah, di mataku, tidak peduli di masa lalu atau sekarang, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Sue Xiaozi sangat terkejut. Su Yi enggan mengatakan lebih banyak, dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Satu-satunya sisa kalajengking darah yang tersisa dimusnahkan. Su Yi tidak merasakan apa-apa tentang ini, itu tidak lebih dari dendam. Seperti yang dia katakan sebelumnya, mantan musuh Sue Xiaozi, Nan Pingtian, dan Chu Sentong sama sekali tidak layak disebut lawan. Bahkan jika itu Jiang Taya. Alasannya sangat sederhana, jauh sebelum usia keabadian, Wang Ye adalah satu-satunya di negeri dongeng, bangga dengan dunia, dan musuh-musuh sebelumnya ini harus menundukkan kepala mereka. Pada saat itu, tidak peduli siapa itu bukan tandingan Wang Ye. Wang Ye kalah dalam pertempuran malam abadi, karena 2 alasan. Pertama, sebelum pertempuran malam abadi, Wang Ye berada pada saat kritis untuk mundur, dan tiba-tiba mengalami serangan mendadak dari 33 musuh besar termasuk Bloody Tuhan, terbunuh di luar kendali. Kedua, bahkan dalam situasi berbahaya, Wang Ye pernah membantai 21 musuh besar dalam pertempuran. Semua orang terluka parah. Dengan kata lain, bertarung sendirian, tidak ada musuh yang bisa bertarung. Jika bukan karena serangan diam-diam itu, yang akan merusak latihan Wang Ye, bahkan jika itu adalah serangan kelompok, Sue Xiaozi dan yang lainnya mungkin tidak akan melakukannya, sudah bisa menang. Bagaimana mungkin musuh seperti itu layak disebut lawan? Belum lagi, Taoisme Su Yi dalam kehidupan ini telah melampaui Wang Ye, juga memiliki kekuatan penghancur yang mutlak. Tiba-tiba, Su Yi berbalik dan melihat ke kejauhan, apakah kamu ingin keluar dan bermain? Tarik. Di kejauhan, sekelompok sosok muncul dan melarikan diri ke kejauhan. Su Yi hanya tersenyum, mengabaikannya, dan berbalik. Pada hari yang sama, berita tentang Su Yi menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk membunuh orang lain keluar. Banyak pria kuat yang bersiap menyerang Su Yi berkeringat dingin dan memarahi Su Yi sebagai orang yang hina. 1 hari kemudian, Su Yi bangun dari meditasi dan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Tanpa penundaan, ia melanjutkan perjalanannya ke timur. Dalam perjalanan, jarang bertemu pria kuat lainnya. Sebaliknya, di sepanjang jalan, Su Yi bertemu alien bawaan tingkat setengah dewa dalam perjalanannya. Tidak heran saya jarang bertemu orang lain di sepanjang jalan. Hanya spesies alien bawaan ini yang bisa membuat kebanyakan orang merasa takut. Su Yi diam-diam berkata, tentu saja, baginya, Xenogeneik bawaan tingkat setengah dewa tidak lagi menjadi ancaman. Selama dia bertemu dengannya di sepanjang jalan, dia akan langsung menekannya dengan paksa dan menyerah sepenuhnya. Di kedalaman langit, tiba-tiba terjadi malapetaka menjadi dewa, dan ada banyak penglihatan. Adakah orang lain yang selamat dari bencana dan menjadi dewa? Su Yi menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, di daerah pegunungan, sekelompok orang kuat menatap langit di kejauhan. Di sana, seorang pria jangkung berjubah emas sedang melintasi perampokan. Di kedalaman langit, kilat dan guntur, awan perampokan bergejolak, dan aura malapetaka yang seperti tabu mengamuk, membuat orang terengah-engah. Pria berjubah emas melompat ke langit, bertarung melawan cahaya perampokan yang terus-menerus dibombardir dari awan perampokan. Tidak ada kebetulan,
utusan Taolong seharusnya bisa berhasil mengkhotbahkan Dao dan menguduskan para dewa dalam satu gerakan. Sebuah bisikan. Ini adalah anak dewa, mengenakan jubah piton, jambul bulu, dan rambut putih seperti salju. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Ketika utusan Taolong menjadi dewa, kita akan segera pergi ke asal medan perang era untuk memperjuangkan fragmen epoch mutlak dari tingkat kualitas. Di sampingnya, semua dewa mau tak mau menunjukkan rasa iri. Taolong, ini pendamping mereka. Tapi sekarang, Taolong akan menjadi dewa. Siapa yang tidak cemburu? Tentu saja, kamu tidak perlu berkecil hati. Dalam aksi selanjutnya, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan para dewa untukmu juga. Putra dewa tersenyum dan berjanji. Terima kasih, Miko-sama. Para malaikat berterima kasih dan tersenyum. Mereka mengobrol sambil memperhatikan Taolong yang merampok di kejauhan. Tiba-tiba, seseorang berkata, saya mendengar bahwa kemarin, beberapa orang kuat yang pergi untuk berurusan dengan Suyi semuanya terbunuh. Saya harus mengatakan, lalu Suyi juga terlalu berbahaya dan berhati gelap. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terlihat berbeda. Karena sebelumnya, mereka, bersama dengan Putra Dewa, juga melancarkan aksi, mencoba tawar-menawar sementara Suyi terluka parah. Untungnya, sebelum mereka menemukan Suyi, mereka mendapat kabar bahwa beberapa orang dibunuh oleh Suyi, dan akhirnya menyerah untuk melakukan tindakan terhadap Suyi. Ketika berbicara tentang masalah ini, Sang Dewi mengerutkan kening dan mendengus dingin, tunggu Taolong menjadi dewa, dan untuk membunuh bidat Suyi, itu tidak cukup. Ini masalah membalik telapak tangan. Semua mengangguk setuju. Boom! Di kedalaman langit, awan perampokan runtuh. Cahaya dan hujan yang tak berujung menyelimuti sosok tinggi Taolong. Terlihat dengan mata telanjang, auranya terus meningkat, dan terjadi transformasi yang menggetarkan bumi. Dalam sekejap mata, seorang dewa yang menakutkan mungkin menyebar darinya, menyebabkan situasi berubah warna dan kehampaan merengek. Berhasil. Seseorang memanggil dengan semangat. Yang lain juga heboh, dan menyaksikan pengalaman menjadi dewa dengan mata kepala sendiri, yang juga memberikan dampak dan kejutan besar bagi mereka. Putra Tuhan tidak bisa menahan tawa, sejujurnya, saya sangat berharap bidat dengan nama keluarga Su muncul, sehingga saya juga bisa membuat Tao yang telah dipromosikan menjadi dewa yang lebih rendah. Naga itu menunjukkan tangan kepada kita. Semua orang tertawa. Seseorang bercanda, jika Su Yi melihat Taolong menjadi dewa, dia pasti takut dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, berani mendekat. Suara itu masih bergema, dan tiba-tiba nyanyian pedang yang jelas dan penuh gairah bergema di antara langit dan bumi. Dentang. Naga bergegas. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di benak semua orang yang hadir. Idiot macam apa ini, yang di luar kuasanya untuk menyerang makhluk yang baru saja diangkat menjadi Tuhan. Gila, ini adalah momen berikutnya, dan mata semua orang terbelalak. Boom! Di bawah langit, gempa bumi besar mengguncang dunia. Orang-orang dengan jelas melihat bahwa Taolong yang baru saja dipromosikan menjadi dewa, tubuhnya ditusuk oleh cahaya pita yang diubah oleh orang dan pedang itu. Beberapa orang bahkan menangkap bahwa pada saat kematian, wajah Taolong penuh dengan kebingungan dan kebingungan. Dia mungkin tidak menyangka bahwa dia akan menjadi yang paling bangga dan paling bahagia dalam hidupnya. Momen yang kuat, tetapi kematian yang begitu tiba-tiba. Tubuhnya meledak seperti kembang api paling merah dan panas. Mewarnai kekosongan menjadi merah yang mempesona. Putra dewa dan para malaikat tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Ya Tuhan, dia langsung tertusuk pedang dan mati mendadak. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, tapi siapa yang berani percaya? Wosh! Pria dan pedang itu terungkap, berdiri di tanah. Su Yi dan pedang yang melayang di depannya. Dia melangkah ke langit dan datang ke tempat Taolong mati dengan kejam. Ada kelompok cahaya keemasan menyilaukan yang ditangguhkan di sini. Ketuhanan. Begitu dia meraihnya, benda itu jatuh ke tangan Su Yi. Apa yang dilebur dalam ketuhanan adalah hukum zaman Orde Kelima. Bagi Su Yi, itu tidak terlalu menarik. Dia menyingkirkan ketuhanannya, memandang semua orang di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin aku muncul, kenapa kamu tidak bicara sekarang? Semua orang bergidik. Su Yi, bidat ini baru saja membunuh dewa. Su Yi, saya tidak punya keluhan dengan Anda, jadi mengapa Anda harus begitu kejam? Putra dewa memasang wajah marah dan berteriak keras. Tidak ada ketidakadilan. Sebuah cibiran muncul di mata Su Yi, ini adalah pertarungan kebetulan, dan harus dibagi menjadi hidup dan mati. Belum lagi, seseorang sepertimu, atas perintah para dewa, menganggap saya sebagai bidat, dan berbicara omong kosong tanpa keluhan, sungguh konyol. Ketika dia berbicara, dia melangkah ke langit dan mendekati orang-orang di kejauhan. Pergi. Wajah putra dewa tiba-tiba berubah, dan para dewa berbalik dan melarikan diri. Sudah terlambat. Dengan pikiran Su Yi bergerak, pedang di depannya yang tergantung di depannya bergoyang, dan pedang Qi yang kacau menyembur keluar. Puff! Engah! Engah! Terdengar suara teredam. Chaos Sword Qi menunjuk ke kematian satu demi satu, tanpa kecuali.
Bahkan anak dewa itu mengorbankan harta suci zaman itu untuk bertarung, tetapi dia tidak bisa menghentikan kekuatan pedang yang menakutkan yang begitu dekat dengannya, dan dia mati segera. Darah dalam kabut, tungku yang menyala bergegas maju untuk mengumpulkan jarahan. Suyi menyingkirkan pedangnya, dan mengingat adegan pemenggalan kepala Tuhan barusan, dan dia memiliki perasaan yang berbeda di hatinya. Selama pertempuran dengan Jiang Taya, dia tidak menggunakan harta karun kekacauan seperti pedang Takashi. Dan sebelumnya, ketika dia menyerang bersama dengan pedang yang jaraknya tidak jauh, pada saat itu, dia tidak khawatir sama sekali, dan ada yang baik hati, keyakinan mutlak bahwa satu pukulan akan membunuh. Alasannya sangat sederhana, Tao Long baru saja memecahkan perampokan untuk membuktikan Tao, dan Taoismenya belum benar-benar terkonsolidasi. Oleh karena itu, Suyi dapat menggunakan pedang dalam jarak dekat dan membunuh Tuhan dengan satu serangan. Tuhan, lihat, harta ini sangat aneh. Di kejauhan, setelah mengumpulkan rampasan, tungku penambah langit buru-buru mendekat dan menghadirkan batu kekacauan abu-abu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1971. The Chaos Stone berukuran 3 kaki, penuh dengan atmosfer chaos yang kental. Perhatikan baik-baik, ada makhluk hidup yang tersegel di dalam Chaos Stone ini. Ia adalah anak yang meringkuk, menyerupai monyet, dengan anggota badan yang ramping, berbulu di seluruh bagian, dan ekor yang melengkung. Apakah ini Xenogeneic bawaan yang belum lahir? Su Yi terkejut. The Heaven Repairing Furnace dengan cepat berkata, Chaos Stone ini ditemukan dari peninggalan Putra Dewa, dan nafasnya sangat aneh. Ketika dia masih seperti makhluk monyet, dia bahkan memiliki rasa bahaya yang tak terlukiskan. Su Yi berpikir sejenak, memisahkan seberkas kesadaran ilahi, dan menyelidiki batu kekacauan. Boom! Kesadaran terkejut, dan dalam keadaan kesurupan, seolah memasuki dunia yang kacau sebelum langit dan bumi terbuka. Di tengah kekacauan, ada makhluk mirip monyet yang sedang meringkuk. Yang paling mencolok adalah adanya pola daun semrawut alami di alis makhluk ini, yang terlihat seperti mata vertikal tertutup. Ketika kesadaran Su Yi merasakan semua ini, tiba-tiba, telinga makhluk mirip monyet itu berkedut dan matanya tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, seperti sepasang lampu emas terang yang menyala dalam kekacauan, dan cahaya keemasan yang memancar, menangkap jiwa. Tekanan mengerikan yang tak terlukiskan dilepaskan dari makhluk ini. Boom! Gumpalan kesadaran Su Yi langsung dikalahkan. Tiba-tiba, semua yang dirasakan Su Yi menghilang. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat Chaos Stone tiba-tiba muncul banyak retakan, dan kemudian pecah dengan keras. Cahaya keemasan naik ke langit, menumpahkan kabut kacau yang mengepul seperti air terjun. Sepasang mata emas ini lebih mirip sepasang matahari kemasan. Wow, itu mengangkat kepalanya ke langit dengan raungan panjang, dan keganasan mengerikan menyebar bersamanya, menghancurkan awan, mengguncang kehampaan dengan riak keras. Gunung di dekatnya bergetar. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Pupil Su Yi mengecil, makhluk ini baru saja lahir, dan memiliki keganasan yang mengerikan. Tian-Tian Furnace mau tak mau mendecakkan lidahnya, orang ini, sangat galak. Tapi saat berikutnya, saya melihat makhluk setinggi 1000 kaki, seperti bola yang tertusuk, menyusut berkali-kali dalam sekejap. Akhirnya, itu berubah menjadi seukuran kaki, dan jatuh ke tanah dengan sekali klik. Betapa dahsyatnya, semua sirna. Hanya sepasang mata emas, menatap Su Yi dengan sedih, mulutnya merintih. Menangis seperti anak kecil yang lapar. Ini, Tian-Tian Furnace agak bingung. Su Yi juga sedikit terkejut. Penulis bersama, keganasan yang ditunjukkan barusan hanya sekejap. Pada saat ini, makhluk mirip monyet itu datang ke kaki Su Yi, dan cakarnya yang berbulu mencabik-cabik kakinya dan mulutnya berderit. Ledakan teriakan. Su Yi mengeluarkan ramuan dan melemparkannya. Monyet kecil itu dengan tergesa-gesa menelan nyawanya, dan segera meludahkannya, mengangkat cakarnya, dan menunjuk ke arah Su Yi. Tes-tes, sebenarnya dia tidak menyukai ramuan kelas Taixuan. Heaven Patching Furnace sangat terkejut, mungkinkah dia ingin makan susu? Su Yi menggosok alisnya, mengambil obat ajaib, dan melemparkannya. Kali ini, giliran Su Yi yang terkejut. Obat ajaib itu jauh lebih berharga daripada obat peri Ordo Taixuan. Obat harta karun. Jika Anda adalah orang peringkat Taixuan, Anda tidak akan berani menelannya seperti ini. Jika tidak, Anda pasti akan dirusak oleh kekuatan obat yang sombong. Tapi monyet kecil ini, tapi tidak ada apa-apa. Selain itu, setelah memakan seluruh tanaman obat ajaib, tidak ada yang berubah, tapi dia masih terlihat lapar. Ini luar biasa. Setelah berpikir sejenak, Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkannya. Boom! Mayat spesies Xenogeneic bawaan jatuh ke tanah. Sepasang mata emas monyet kecil itu tiba-tiba menyala, dia melangkah maju dengan cepat, berjongkok di tanah, dan melihat tubuh kurusnya yang tingginya sekitar 1 kaki tiba-tiba meledak keluar bulging, semburan aliran udara kacau muncul di sekitar bulu, dan diam-diam menyelimuti mayat alien bawaan. Kemudian, di tempat di antara alis monyet kecil, pola dao kacau yang terlihat seperti garis vertikal diam-diam membuka celah.
Boom! Cahaya abu-abu menyambar, seperti kilat, menyambar mayat xenogeneik bawaan. Pemandangan yang luar biasa terjadi. Mayat xenogeneik bawaan mengerut, dan hujan rintik-rintik kacau yang penuh dengan nafas kehidupan dilucuti dari mayat. Monyet kecil itu membuka mulutnya dan menghela napas. Wow, hujan cahaya yang semrawut langsung tersedot ke dalam tubuh monyet kecil itu. Dapat dilihat dengan mata telanjang, penuh dengan darah dan vitalitas, dan setiap inci kulit dipenuhi dengan vitalitas yang hebat, dan bulu abu-abunya telah berubah harus bersinar. Bahkan perut kecil itu pun membuncit. Dalam satu napas, makan mayat xenogeneik bawaan yang sebanding dengan kekuatan peringkat Taixuan. Apa asal-usul benda kecil ini? Suyi sangat terkejut, dan semakin merasa bahwa monyet kecil ini sangat istimewa, benar-benar berbeda dari alien bawaan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Monyet kecil itu cegukan, menopang perutnya yang bundar dengan kedua cakarnya, berdiri di kaki Suyi dalam sekejap, dan mengusap kepalanya dengan sayang ke betis Suyi. Tapi Suyi tahu bahwa monyet ini, yang terlihat lincah dan pintar, jelas bukan hal yang baik. Ngomong-ngomong, kamu bisa mencobanya dengan xenogeneik bawaan yang hidup. Jantung Suyi tergerak, dan dia mengangkat tangannya dan membalikkannya. Kelabang perak muncul dari langit dan langsung menjadi panjangnya 100 kaki. Ini adalah xenogeneik bawaan pertama yang ditaklukkan Suyi setelah memasuki medan perang era. Tepat ketika Suyi akan memerintahkan kelabang perak untuk mengintimidasi monyet kecil itu. Ketika mata seperti lentera itu menatap monyet kecil itu, dia dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Gemetar lembut, ini terlalu galak. The Heaven Punching Furnace berseru, mungkinkah makhluk kecil ini adalah spesies xenogeneik bawaan teratas, sebanding dengan keberadaan Raja Xenogenik bawaan? Su Yi mengangguk. Kata-kata Tunku Tianmen tidak buruk. Dia melihat sekilas bahwa monyet kecil ini jauh lebih kuat daripada kelabang perak. Namun, aura darah yang memancar dari tubuh monyet kecil itu membentuk paksaan yang sangat menakutkan, dan itu membentuk semacam tekanan darah pada kelabang perak. Ini adalah kekuatan yang Anda miliki sejak lahir. Seperti anak harimau di pegunungan, itu cukup untuk menakuti binatang buas. Monyet kecil itu penuh, dan sepasang mata emas hanya melirik kelabang perak, lalu memalingkan muka, kepalanya dimiringkan, dan dia meringkuk di tangan Suyi, kaki Huhuda tertidur. Tapi kelabang perak tidak berani bergerak dan hanya berbaring di sana. Ini membuat Suyi terdiam beberapa saat. Awalnya, dia juga berpikir untuk menangkap alien bawaan yang hidup ini, dan ketika dia kembali ke negeri dongeng, dia juga bisa bertindak sebagai binatang penjaga. Tapi bagaimana Anda melihatnya sekarang? Bagaimana perasaan Anda bahwa kelabang perak ini tidak berguna? Memikirkannya, Suyi menyingkirkan kelabang perak, dan kemudian berbalik untuk mengeluarkan alien bawaan yang sebanding dengan setengah dewa. Itu adalah burung raksasa yang ganas dan menakutkan, menyerupai burung vermilion, tetapi dengan tubuh gelap dan 3 kepala. Ketika burung raksasa ini muncul di langit, monyet kecil yang masih tidur sebelumnya tiba-tiba berdiri, menoleh untuk melihat burung raksasa hitam itu, dan menyeringai, mengaum. Burung raksasa hitam itu berdiri di udara tipis, sepasang mata menatap monyet kecil itu, tidak setakut kelabang perak. Tapi Suyi jelas merasa burung raksasa hitam ini ketakutan saat menghadapi monyet kecil. Jangan berani bertindak gegabah. Bahkan alien bawaan tingkat setengah dewa pun sangat takut dengan hal kecil ini. Suyi mau tidak mau terkejut dengan penemuan ini, spesies alien bawaan seperti apa yang dia temukan. Jika makhluk kecil ini benar-benar besar, apa yang menakutkan? Ketika kamu melihat Sining di masa depan, pastikan untuk bertanya padanya, apa asal-usul benda kecil ini? Suyi diam-diam berkata. Sambil memikirkannya, dia menyingkirkan burung raksasa hitam itu, membungkuk dan mencubit leher monyet kecil itu, dan mengangkatnya. Dari awal hingga akhir, monyet kecil itu tidak meronta, tetapi dengan lembut mengusap tangan Suyi dengan cakarnya. Suyi mengangkat tangannya dan melemparkan monyet kecil itu ke Heaven Punching Furnace, berkata, serahkan padamu dulu. Tungku perbaikan surga buru-buru setuju. Monyet kecil itu awalnya sedikit tidak senang, tetapi dia tampaknya sangat cerdas, dan setelah dia mengerti apa yang dimaksud Suyi, dia tidak lagi melawan. Tian-Tian Furnace mulai melaporkan panen ini. Suyi sedang mendengarkan dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengeluarkan jimat rahasia. Jimat rahasia ini digunakan olehnya untuk berkomunikasi dengan Sining, tetapi pada saat ini sedikit gemetar, mengalir dengan gumpalan kecemerlangan ilahi. Bagaimana Nona Sining datang ke sini? Suyi mengerutkan kening. Tak lama setelah memasuki medan perang era, dia mengingatkan Sining bahwa dia tidak boleh datang kepadanya, agar tidak terlibat olehnya. Jika Anda benar-benar perlu bergabung, Anda dapat menggunakan simbol rahasia untuk menghubungi. Tapi siapa sangka Sining tidak menyapa kali ini, tapi langsung menghampirinya. Ini membuat Suyi bertanya-tanya apakah Sining telah menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Aku sedang memikirkannya, ketika ada suara angin pecah di kejauhan. Saya melihat sekelompok sosok datang dari kejauhan. Itu adalah Sining, Luo Tiandu dan beberapa pelayan mereka. Tapi seketika, mata Suyi menyipit.
Saya perhatikan bahwa di sebelah Sining dan Luo Tiandu, berdiri sosok dengan aura yang sangat aneh dan menakutkan, jauh dari sebanding dengan yang lain. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1972. Dua sosok dengan aura aneh dan menakutkan itu adalah seorang wanita cantik dan seorang pria paruh baya berjubah ungu dan berjenggot. Wanita cantik itu berdiri di samping Sining, dengan sosok anggun, rambut hitam panjangnya digulung, dan hosta biru muda disisipkan miring. Tinta lengan lebar berpakaian, kulitnya lebih baik dari salju, dan wajahnya halus. Tapi temperamennya sedingin es, dan ketika sepasang mata yang indah menatap, mereka sama menakutkannya dengan pisau tajam. Seawal dia datang, wanita cantik itu menatap Suyi, matanya tajam dan teliti, yang membuat orang sangat tidak nyaman. Dan pria parubaya dengan jubah ungu dan janggut berdiri di samping Luo Tiandu. Dia berjalan seperti harimau, dan dia penuh keagungan. Yang paling mencolok adalah wanita cantik dan pria parubaya berjubah ungu dan berjanggut bertanduk ini sama-sama dihantui oleh aura jalan ilahi yang samar dan aneh. Pemaksaan yang tak terlihat itu membuat para utusan di sekitar Sining dan Luo Tiandu gemetar seperti berjalan di atas es tipis. Rekan Daoisu, apapun yang terjadi nanti, tolong percaya padaku, jangan marah, aku bisa menyelesaikan semuanya. Dari jauh, Sining mentransmisikan suara dengan cepat. Ada sedikit kekhawatiran di wajah cantiknya, ingat URL. Ketika suara itu ditransmisikan, Sining sudah memperkenalkan identitas wanita cantik dan pria parubaya dengan jubah ungu dan janggut Qiu. Ternyata wanita cantik itu bernama Si Yue, dari klan Si, dan merupakan bibi buyut Sining dalam hal senioritas. Nama parubaya adalah Luo Heng, dari klan Luo, tetua klan Luo Tiandu. Keduanya adalah dewa sejati, dan di alam dewa, keduanya terkenal dan bergengsi, dan mereka cukup untuk membuat semua makhluk hidup memandang ke atas untuk menyembah. Baru kemarin, kehendak Si Yue dan Luo Heng berhasil mendarat di medan perang era. Suyi samar-samar menebak dalam hatinya bahwa kedua dewa ini datang kepadanya kali ini, kemungkinan besar karena para pendatang tidak baik. Sining dan Luo Tian sama-sama junior, dan tidak bisa dibujuk sama sekali. Jika tidak, baik Sining maupun Luo Tian tidak akan mengambil inisiatif untuk membawa kedua dewa itu kepada mereka. Berpikir, Sining dan yang lainnya telah muncul tidak jauh. Apakah kamu Suyi? Luo Heng setengah baya dengan jubah ungu dan janggut panjang membuka mulutnya, suaranya bergema seperti bel yang keras, dan itu mengguncang kekosongan di dekatnya. Matanya dalam dan dia melihat Suyi dari atas ke bawah, tidak bermoral, dan paksaan tak terlihat menekan ke arah Suyi. Bagus, Suyi berkata ringan. Dia berdiri di sana dan tidak bergerak, sosoknya yang tinggi seperti batu di laut, berdiri diam, berusaha memblokir tekanan yang menakutkan. Luo Heng tampak sedikit terkejut, jadi dia tidak bisa tidak melihat Suyi dalam-dalam. Ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Luo Tiandu buru-buru melangkah maju dan berkata, Teman Su, ini adalah wasiat pamanku, dan dia datang ke medan perang di era ini, waktu untuk. Luo Heng mendengus dan menyela, Tiandu, ketika kursi ini berbicara, kamu tidak perlu menyela. Luo Tian membeku di mana-mana dan diam-diam mundur ke satu sisi. Dan ketika dia akan segera mengirimkan suara ke Suyi, dia diinterupsi lagi oleh Luo Heng. Jangan lakukan hal-hal licik di depanku. Ketika kamu harus berbicara, aku akan memberimu kesempatan. Transmisi suara juga tidak diperbolehkan. Komentarnya sangat kuat sehingga banyak orang terdiam. Luo Tiandu berbisik, ya. Dia tampak sedih dan mengedipkan mata pada Suyi, seolah berharap Suyi akan tahan untuk sementara waktu, dan tidak marah karenanya. Suyi hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia tidak akrab dengan Luo Heng, bagaimana dia bisa terbiasa satu sama lain. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Luo Heng, itu hanya hukum kehendak sekarang. Pada saat yang sama, Sining mengirim transmisi suara ke Suyi, rekan Daoisu, yang mulia Luo Heng memiliki niat membunuh terhadap Anda harus berhati-hati. Jika Anda benar-benar berani melakukannya, saya akan mengorbankan diri untuk membantu, dan pada saat itu, bibi dan nenek saya pasti tidak akan tinggal diam, dan masalah ini dapat diselesaikan dengan sendirinya. Suara itu mengandung kekhawatiran, kenyamanan, dan tekad. Ini menggerakkan Suyi. Tidak diragukan lagi, Sining benar-benar ada di pihaknya. Untuk mewujudkannya, Suyi sudah cukup. Selebihnya, dia tidak peduli sama sekali. Tapi kali ini, Yang Mulia Dewa Si Yue, yang memiliki penampilan cantik dan temperamen seperti pisau, berkata dengan dingin, Aning, jangan campur aduk, naik. Ini bukan negosiasi, tapi perintah. Jelas, Si Yue Shenzun sepertinya memperhatikan bahwa Sining sedang berbicara dengan Suyi secara rahasia. Suasana di lapangan juga menjadi suram saat ini. Sining mengerucutkan bibirnya dan berkata, Bibi, sebelum aku membawamu untuk bertemu dengan sesama Taoisu, kalian semua berjanji tidak akan melakukan apapun terhadap sesama Taoisu, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Si Yue God Venerable tidak berkomitmen, hanya menepuk bahu Sining dan berkata, lihat saja. Pada saat yang sama, Yang Mulia Luo Heng telah melangkah maju dan berhenti ketika dia hanya berjarak 10 kaki dari Suyi.
Lalu, dia berkata dengan acuh tak acuh, Tiandu telah memberitahuku segalanya tentangmu, dan menasihatiku untuk tidak menganggapmu sesat. Suyi berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung, tidak perlu bertele-tele. Utusan yang melayani Luo Tiandu tidak bisa menahan napas, kata-kata orang ini terlalu kasar. Tapi baik Sining maupun Luo Tiandu sudah lama terbiasa. Shenzun Luoheng sedikit mengernyit, dan segera berkata, surga tidak meminta bantuan dengan mudah. Karena dia membuka mulutnya untuk memohon padamu, aku secara alami akan jaga wajahnya. Setelah jeda, dia berkata, baiklah, serahkan saja misteri reinkarnasi yang lengkap, dan aku akan mengampunimu sekali. Begitu kata-kata ini keluar, wajah cantik Sining tenggelam. Luo Tiandu mau tak mau berubah warna dan berkata, Paman, jika kamu melakukan ini, di mana kamu menempatkan aku? Mata Luoheng tiba-tiba menjadi dingin, dan ketika dia mengangkat tangannya, Luo Tian dipenjara di tempat, tidak dapat berbicara. Tiandu, sebagai putra dewa klan Luo, Anda telah berulang kali menjadi perantara untuk bidat itu, di mana Anda menempatkan saya? Yang mulia Luoheng berkata dengan nada serius, mulai sekarang, berdirilah di sana dan renungkan. Semua terdiam. Inilah cara para dewa, dan anak Tuhan akan ditegur dan dihukum jika melakukan kesalahan. Di depanku, orang luar, kamu dengan kasar menegur junior keluargamu sendiri. Kamu sangat agung. Suyi tertawa, nadanya sarkastik. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yang Mulia Luoheng memukuli Luo Tiandu dan memperingatkan dirinya sendiri dengan melakukan ini. Luoheng menyipitkan matanya, menatap Suyi, dan berkata, kata-kata provokatif tidak masuk akal di depanku. Sekarang, apa yang aku butuhkan? Apakah kamu yang memberikan jawaban yang jelas? Suasananya menyejukkan dan mencekam. Alis Sining penuh amarah, dia hendak mengatakan sesuatu. Selain itu si Yue God Venerable telah mengangkat tangannya dan meletakkan tangannya di bahunya, berkata, saya telah berjanji untuk tidak menembak bidat itu, Aning, tolong jangan biar sulit bagiku. Mari kita duduk di sela-sela. Kalimat terakhirnya sangat bagus. Suyi menoleh untuk melihat Sining dan tersenyum, tonton saja kesenangannya. Sining tertegun dan menghela nafas. Pada saat ini, si Yue Shenzun tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Suyi, matanya mengintimidasi seperti pisau, dan berkata, jika kamu menundukkan kepala, saya jamin. Saudara Luoheng tidak akan mempermalukanmu lagi. Suyi melirik wanita itu dan berkata, karena kamu sangat baik, kamu sebaiknya membujuk saudaramu Luoheng untuk membiarkan dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada saya sekarang, saya dapat meyakinkan Anda, biarkan saja. Kamu, si Yue Shenzun mengerutkan kening, jelas cemberut, ya, karena kamu terobsesi, kamu bisa melakukannya sendiri. Pada saat ini, ada niat membunuh yang melonjak di kedalaman mata Luoheng. Apakah kamu yakin tidak akan menerima kebaikanku? Luoheng bertanya dengan nada acuh tak acuh. Suyi memandang Luo Tiandu, yang dipenjara di sana di kejauhan. Wajah yang terakhir penuh dengan kecemasan, ketidakberdayaan, dan kepahitan. Ketika dia memperhatikan tatapan Suyi, Luo Tian menundukkan kepalanya dengan frustrasi, seolah-olah sangat malu, dan tidak berani menatap Suyi lagi. Untuk sesaat, Suyi menunjuk Luo Tiandu, dan berkata dengan ekspresi tenang, di wajahnya, aku akan bertahan sekali lagi dan memberimu sebuah kesempatan. Luo Heng Tianzun tertegun sejenak, lalu tersenyum marah, oh, kesempatan apa? Suyi mengalihkan pandangannya, menatap Tianzun Luo Heng, dan mengeluarkan sepatah kata dari bibirnya, pergi. Sebuah kata, seperti guntur. Dewa-dewa itu tercengang, orang ini, beraninya. Si Yue Shenzun tercengang, dan dia tidak menyangka bahwa Suyi begitu berani. Suasana hati Sining rumit, dan dia menyadari bahwa Suyi masih peduli dengan Luo Tiandu. Jika tidak, dengan temperamennya yang kuat dan menghina, dia akan melakukannya lebih cepat. Pada saat ini, wajah Luo Hengtian sangat sulit untuk dilihat. Sesat, beraninya dia menghujat keagungannya secara langsung. Boom! Kekuatan yang menakutkan dan menakutkan menyebar dari Luo Heng, mengenakan jubah ungu, dan hukum Shinto yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Hembusan napas seperti itu membuat semua orang di sekitarnya ngeri. Kamu, benar-benar ingin mati. Suara Shenzun Luo Heng terdengar kata demi kata, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia maju selangkah, sosoknya menembus langit, dan menamparkan Suyi dengan keras. Pada saat ini, Luo Tiandu menghela nafas ke dalam, menyadari bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver. Utusan di dekatnya mau tak mau menunjukkan belas kasihan, seolah-olah mereka melihat adegan berdarah Suyi dibunuh dengan kejam. Pada saat yang sama, si Yue God Venerable melirik Sining di sebelahnya, berpikir bahwa dia akan mengkhawatirkan Suyi, dan bahkan mencoba menghentikannya sama sekali, biaya. Tapi semua itu tidak terjadi. Di bawah tatapannya, ekspresi Sining sangat tenang. Ini membuat si Yue Shenzun bingung. Tapi sebelum dia bisa mengerti, Suyi di kejauhan sudah bergerak. Satu langkah ke depan, jubah lengan terangkat, dan jari-jari ramping dan putih tertembak di langit. Ini juga telapak tangan, meremehkan, tanpa sedikit pun kembang api.
Sebagai perbandingan, telapak tangan Luo Heng menyilaukan dan menyilaukan. Ketika dia melihat Su Yi menolak untuk mundur, melambaikan telapak tangannya dan mengguncang dirinya sendiri dengan keras, seringai muncul di bibir Luo Heng. Boom! Kedua telapak tangan bertabrakan. Arus kehancuran yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari antara keduanya. Langit dan bumi bergetar hebat, kekosongan di dekatnya runtuh, gunung dan sungai berguncang. Banyak orang tidak bisa membuka mata mereka, hampir mati lemas, tetapi sebelum mereka bisa melawan, mereka terlempar dengan keras setelah pertempuran yang menyebar, dan jatuh ke tanah. Si Yue Shenzun membawa Si Ning untuk menghindarinya sejak pertama kali. Kemudian, dalam kobaran api dan asap dan debu, pemandangan luar biasa muncul di bidang penglihatan orang-orang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1973. Bumi membuka retakan seperti jurang yang tak terhitung jumlahnya. Kekosongan itu kacau balau. Sosok Su Yi tiba-tiba mundur 3 langkah. Menghirup udara. Tetapi pada saat yang sama, kehendak Luo Heng dan tubuh Dharma benar-benar mundur dari tanah. Wajahnya memerah karena terkejut. Adegan luar biasa ini langsung mengejutkan penonton. Ini, dewa-dewa itu tercengang. Mereka semua terlempar setelah pertempuran, dan mereka jatuh ke bintang-bintang di depan mata mereka. Pada saat ini, mereka pikir mereka terpesona. Benarkah Su Yi membunuh dewa baru yang baru dipromosikan belum lama ini? Tampilan Gioxi Yue Gatsun berubah. Hanya dia yang tahu bahwa bahkan jika yang di depannya adalah kehendak dewa yang mulia Luo Heng, kekuatannya sebanding dengan dewa yang lebih rendah. Tapi sekarang, dalam konfrontasi frontal dengan Su Yi, dia dirugikan. Bagaimana ini bisa membuat Si Yue Shenzun tidak kaget? Ayo, mata Luo Heng penuh dengan niat membunuh, seluruh tubuhnya penuh dengan napas, dan dia menembak lagi. Boom! Dia melangkah keluar dalam satu langkah, cahaya ilahi di tubuhnya bergerak, dan penjara yang aneh dan menakutkan diturunkan. Dengan dewa yang mulia Luo Heng melambai dan mendesak keluar, penjara dikosongkan dan dibunuh. Kali ini, dia jelas menggunakan semua kekuatannya, dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari telapak tangan sebelumnya. Su Yi pun tega menguji seberapa kuat kekuatan kehendak para dewa, dan segera mengambil tindakan dengan segenap kekuatannya untuk menggunakan kekuatan reinkarnasi. Boom! Mirip dengan kemunculan dunia bawah, 6 reinkarnasi ditafsirkan di dalamnya, dan penjara yang diubah oleh guntur dan kilat ungu bertabrakan dengan sengit. Dunia ini kacau balau, dan pancaran sinarnya membara. Tidak menunggu pukulan ini tinggi atau rendah, hampir selalu, Su Yi dan Luo Heng Shenzun menembak lagi. Dalam sekejap, mereka bertarung ratusan kali. Setiap pertempuran bagaikan pertempuran para dewa yang sesungguhnya, jalan runtuh, dan dunia kehilangan warnanya. Penonton di kejauhan semua ketakutan dan ngeri. Meskipun Si Ning mendengar Su Yi berbicara tentang memenggal kepala dewa sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, dia belum pernah benar-benar melihatnya, dan dia ingin tahu tentang bagaimana Su Yi memenggal kepala Qil Jiang Taya. Dan sekarang, dia akhirnya melihatnya. Su Yi di medan perang arogan dan berani. Bahkan dalam konfrontasi dengan kehendak Luo Heng dan tubuh Dharma, dia tidak akan terkalahkan. Kejutan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hati Si Ning. Tai Hereng, bisa membunuh dewa, dan bisa melawan keinginan kuat para dewa. Lakukan, Luo Tiandu adalah yang paling berjuang. Luo Heng adalah pamannya, dan statusnya dan gengsinya di klan juga sangat tinggi. Su Yi juga luar biasa. Dia bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan dia membunuh para dewa dalam Ordo Taihe. Bagaimana keberadaan seperti itu dapat dengan mudah diprovokasi? Apa ini namanya? Luo Tian diam-diam menggertakkan giginya, membuatnya sakit kepala yang tiada taraf. Adapun yang hadir, mereka semua menatap kosong, pikiran mereka kosong, dan mereka telah lama terkejut dan kehilangan akal. Mati. Selama pertempuran sengit, Yang Mulia Luo Heng meraung dan melambaikan tangannya, awan petir ungu bergulung jatuh, menghancurkan langit dan menghancurkan Su Yi. Telapak tangan Su Yi seperti pedang, dia bergegas ke depan, niat pedang berubah menjadi jalan ke sisi lain, menghancurkan awan petir ungu yang memenuhi langit, dan momentum miliknya yang tersisa tidak berkurang, menuju Luo Heng Shenzun bergegas. Boom! 1. Suaranya teredam, dan sosok Luo Heng terguncang mundur beberapa langkah. Pipinya sangat kencang sehingga dia tidak bisa menerimanya. Dia meraung seperti guntur dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi dalam sekejap mata, dia terlempar ke belakang lagi. Pertempuran antara keduanya sangat sengit. Gunung dan sungai di dekatnya penuh dengan lubang, dan langit di 10 arah runtuh dan runtuh. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa dalam pertempuran yang menggemparkan dunia seperti itu, kehendak Luo Heng dan tubuh Dharma memiliki tanda-tanda samar ditekan. Boom! Dalam pertempuran sengit, Su Yi tiba-tiba mendorong ke depan, menghancurkan kekuatan pertahanan Yang Mulia Luo Heng, dan menamparkan Yang Mulia Luo Heng dengan tamparan. Dengan ledakan, Yang Mulia Luo Heng terbang keluar, dan tubuh Dharma dari kehendak terlempar dengan keras. Hanya itu, Su Yi berkata sambil tersenyum, bahkan bukan dewa baru yang baru saja dipromosikan. Penghinaan dalam suaranya membuat Luo Heng Shenzun marah. Sini, jangan marah,
Biar kamu lihat kekuatan sebenarnya dari kursi ini. Luo Heng berkata dengan dingin. Ya, kalau begitu jangan kecewakan aku. Su Yi berbicara dengan ringan. Tunggu. Tiba-tiba, si Yue God Venerable berkata, saudaraku, kamu dapat mengklik sejauh yang kamu bisa. Setelah kamu melakukan upaya penuh, itu pasti akan menghabiskan tekadmu. Shenzhen Luo Heng ragu-ragu sejenak, ekspresinya tidak menentu. Dalam analisis terakhir, dia bukan darah dan daging, tetapi tubuh kekuatan kehendak. Bahkan jika kekuatan tempurnya sangat kuat, tetapi sekali kekuatannya sangat kuat habis, itu tidak akan pernah pulih. Si Yue God Venerable memandang Su Yi lagi, dan berkata, Su Yi, kamu telah membuktikan kekuatanmu, lebih baik menahan diri dan berhenti di sini, itu jangan terlambat. Jangan salahkan saya karena berbicara buruk, jika saudara Luo Heng habis-habisan, Anda pasti akan lebih beruntung. Mata semua orang beralih ke Luo Heng dan Su Yi. Tapi aku melihat Su Yi berkata ringan, jangan salahkan aku karena berbicara buruk, mengapa kamu tidak membujukku ketika aku mulai, melihat orang tua ini menderita kerugian, dia masuk, dan wajahnya terlalu jelek, kan? Kamu, wajah cantik si Yue Shenzhen menjadi gelap karena marah, dan dadanya yang menjulang naik turun. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat melakukannya. Kata-kata Su Yi biasa saja. Semua orang terkejut, mereka tidak bisa membayangkan bahwa Su Yi begitu kuat. Sudut bibir Sining berkedut, sangat tidak berdaya. Namun, melihat ekspresi marah bibinya, Sining ingin tertawa entah kenapa. Ya, bibi dan nenek saya sudah menyatakan bahwa dia ingin berdiri di pinggir lapangan, tetapi sekarang dia harus mencampur-adukannya untuk mencegah keduanya berkelahi, yang membuat Su Yi tidak bisa tidak marah. Bibi, ikuti saja apa yang kamu katakan, lebih baik di sela-sela. Sining mengingatkan dengan ramah, jangan marah, sesama Taois Su memiliki temperamen seperti itu. Si Yue Shenzhen membiru dan putih, dan akhirnya dia mendengus dingin, dan berkata, hati yang baik seperti hati dan paru-paru keledai, karena dia ingin mati, lalu lepaskan dia. Haha, bagus, bagus. Yang mulia Luo Heng menengadah ke langit dan tertawa, dan semua orang dapat melihat bahwa dia benar-benar marah, jika kamu menghancurkan bidat ini, mengapa tidak menyerah saja? Tubuh Dharma kemauan. Boom, dia muncul, dan petir ungu setebal rantai ilahi melonjak keluar secara teratur, menjalin di belakangnya menjadi dunia guntur yang bergejolak. Pada saat ini, kekuatan Luo Heng tiba-tiba meroket. Benar-benar berbeda dari sebelumnya, seluruh sosok itu cerah seperti matahari, bersinar sendirian di 10 arah. Tahukah Anda, ini adalah kekuatan kehendak Dewa Atas, di negeri dongeng ini. Tunduk pada kekuatan aturan, mungkin tidak dapat benar-benar mengungkapkan semua kekuatan, tetapi itu tidak sebanding dengan dewa rendahan biasa. Petik 2. Si Yue God Venerable Whisper. Boom, suara itu masih bergema, dan Yang Mulia Luo Heng telah menyerang dengan ganas. Kekuatan penghancur yang menghancurkan bumi membuat semua orang bergidik. Lengan dan jubah Su Yi terbang, dan pedang dunia lahir, dan dia melompat untuk menemuinya. Pertempuran setelah jeda singkat dimulai lagi. Dalam sekejap mata, situasi Su Yi menjadi berbahaya. Bahkan jika pedang dunia digunakan, itu akan sangat tertindas dan kerdil. Di sisi lain, Luo Heng sekuat langit. Di medan tekanan melintang, setiap pukulan, guntur mengaum, dan penguat listrik, seperti dewa yang marah, dituang niat membunuh dan kemarahan yang tak terbatas. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan yang diungkapkan oleh Luo Heng saat ini lebih kuat daripada dewa baru seperti Jiang Taya, dan itu sangat menakutkan. Pikiran Sining diam-diam tegang, dan dia juga melihat bahwa Su Yi berada dalam situasi yang mengerikan, sangat berbahaya, dan sepertinya ditekan kapan saja. Sepertinya menyadari pikiran Sining, Yang Mulia Dewa Si Yue berkata dengan ringan, Aning, aku tidak akan membiarkanmu ikut campur, aku juga tidak akan membantumu, untuk hentikan pertempuran ini. Anda telah melihatnya sebelumnya, ketika saya dengan ramah membujuknya, anak laki-laki bermarga Su tidak hanya tidak sopan, tetapi juga menyakiti orang dengan kata-kata kasar. Sining tenggelam, tetapi dia berpura-pura tenang, dan berkata, saya tidak berpikir bahwa rekan Daois Su akan dikalahkan, jadi jangan katakan itu terlalu cepat. Si Yue Gatzun tidak bisa menahan tawa. Gadis ini jelas tidak mengerti seberapa kuat kehendak Luo Heng. Saat ini, dia masih berpikir bahwa Su Yi dapat membalikkan keadaan, apakah mungkin? Yang lain juga menonton pertempuran dengan gugup. Boom! Dalam pertempuran sengit, perintah guntur yang menyilaukan tiba-tiba menghantam tubuh Su Yi. Jatuh di udara. Mati. Mata Luo Heng bersinar dengan niat membunuh, dan dia melambaikan telapak tangannya seperti pisau, menebas dengan marah. Pada saat ini, hati Sining tergantung di tenggorokannya. Luo Tiandu mau tak mau berubah warna. Tapi pada saat ini, dengan suara dentang, pedang itu meraung dari kejauhan, menebas langit, dan sentuhan energi pedang kacau yang mendominasi jatuh. Luo Heng langsung dikalahkan, dan seluruh orang terkejut dan mundur. Semua orang terkejut. Sining menghela napas lega. Si Yue Shenzhen berkata dengan takjub, ini adalah pedang pencapaian harta karun rahasia keos. Sayangnya, itu ditakdirkan untuk dikalahkan. Benar saja,
Yang Mulia Luo Heng mendengus dingin, dan di antara lengan bajunya, tombak yang menggelegar muncul di telapak tangannya, lalu menembak lagi. Tombak guntur. Luo Tian tidak bisa menahan keringat dingin untuk Sui. Ini adalah era Divine Tracer yang disempurnakan dengan pamannya Luo Heng God Venerable. Kekuatannya menakutkan. Dentang, dentang, dentang. Tabrakan yang memekakkan telinga bergema. Sui mengerahkan pedangnya dan Luo Heng, yang memegang tombak guntur, untuk bertarung dengan sengit. Dua harta karun zaman itu menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dari segi penampilan, Jian Zijian jelas lebih baik. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Dapat digunakan di tangan Sui, dan kekuatannya terbatas. Lagi pula, dia hanya peringkat Taihe. Di sisi lain, Yang Mulia Luo Heng berbeda. Setelah menggunakan tombak guntur, kekuatan para dewa menjadi semakin menakutkan, memicu hukum guntur dahsyat yang menutupi langit dan matahari. Dalam waktu singkat, serangan Sui benar-benar ditekan, dan dia hanya bisa menangkis secara pasif. Situasi dalam bahaya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1974. Klang, pedang Achisaka bergetar hebat, tersapu oleh tombak guntur, dan Sui ditebas dan terbang keluar. Luo Heng melangkah maju dan menembak lagi. Dia mengamuk dengan guntur, seperti air terjun yang mengalir, dan seluruh orang itu perkasa dan perkasa. Bahkan jika Sui melawan dengan sekuat tenaga, dia terbunuh dan dikalahkan. Beberapa luka segera muncul di tubuhnya. Dibandingkan dengan Jiang Taya, kemauan Luo Heng tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Sekarang, apakah kamu yakin Sui bisa menang? Si Yue God Venerable membuka mulutnya. Sining mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Sui benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Melihatnya terus terluka membuat orang patah hati. Mati. Tiba-tiba, Yang Mulia Luo Heng berteriak keras, dan tombak guntur menebas. Saat itu, seperti malapetaka guntur 9 hari yang berjatuhan, menghancurkan aura, dan menghancurkan langit. Semua orang berubah warna, mata Sui menyipit pelan. Ini adalah pukulan fatal, dan tidak ada jalan kembali. Tapi, aku benar-benar tidak ingin menggunakan pedang 9 neraka. Sui menghela nafas dalam hati. Jika Anda tidak menggunakannya, Anda harus menggunakannya. Ini bukan pertarungan yang adil, juga bukan permainan anak-anak. Dharma tubuh kehendak dewa, putus asa untuk bunuh diri, pada saat ini, sama sekali tidak perlu menyimpannya. Boom! Saat berikutnya, pedang itu meraung tidak jauh, meledak dengan cahaya pedang yang sangat kacau, dan aura pedang 9 penjara yang tidak jelas dan menakutkan memenuhinya. Hampir seketika, itu hanyut itu adalah pukulan fatal seperti perampokan guntur 9 hari. Dentang, tombak petir hancur, berteriak kencang. Energi pedang kacau yang menakutkan membuat Luo Heng Shenzun meledak. Penonton terdiam, keheningan, semua tercengang dengan pembalikan ini. Bahkan si Yue pun tidak terkecuali. Matanya yang indah melebar, dan wajahnya yang cantik penuh kejutan. Kamu, Luo Heng ngeri. Pedang sebelumnya terlalu menakutkan. Ayo lagi. Sui melangkah maju dan mengayunkan pedang ke udara. Yang Mulia Luo Heng mengayunkan tombaknya untuk melawan, tetapi itu seperti lengan pria yang menghalangi mobil. Butuh beberapa ratus meter untuk menstabilkan sosoknya. Badan hukum wasiatnya sangat bergejolak, dan ada tanda-tanda bahwa itu tidak dapat didukung. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Si Yue Shenzun terkejut dan jarang tersesat. Sialan, mata Luo Heng merah, dia meraung, dan membunuh Sui dengan seluruh kekuatannya. Tapi sosok itu masih setengah jalan, ketika pedang Sui ditebas dan dihempaskan ke udara, dan ada retakan yang mengejutkan di sekujur tubuhnya. Kulit kepala terasa kesemutan. Sui pada saat ini terlalu mendominasi dan menakutkan, dan bahkan kehendak dewa Yang Mulia Luo Heng tidak berdaya. Sayang dewa kursi ini tidak ada, kalau tidak, membunuh bidat sepertimu tidak ada bedanya dengan menghancurkan semut. Rambut Luo Heng acak-acakan, dan giginya terkatup karena kebencian. Sui tertawa, apa gunanya berbicara omong kosong? Jika kamu adalah aku dan kamu berada di level yang sama, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk mati di bawah pedang kendaliku. Boom! Yang Mulia Luo Heng melawan dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia saja, dan satu tangan terbelah. Dia murung dan marah, dan berkata, aku hanyalah badan Dharma yang berkehendak, bahkan jika aku menghancurkannya, itu bukan apa-apa, tapi kamu sesat, kali ini pasti akan mati di medan perang zaman ini. Petik 2. Orang yang tidak kompeten tidak hanya mengamuk, tetapi juga menggantungkan harapan mereka pada orang lain. Sebagai dewa, menyedihkan bahwa Anda telah jatuh ke titik seperti itu. Sui menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Luo Heng ini jauh lebih rendah dari karakter Jiang Taya dalam hal kekuatan dan gaya. Dentang, Luo Heng Shenzun tidak bisa mengelak sama sekali. Ketika energi pedang datang, dia hanya bisa menahannya dengan sekuat tenaga. Sayangnya, dia tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap, di bawah tatapan semua mata yang mengejutkan, kehendak Luo Heng dan tubuh Dharma terbelah, benar-benar terkoyak, dan meledak ke langit. Sekarat, hanya sempat mengeluarkan raungan penuh keengganan.
Dentang. Su Yi menyingkirkan pedangnya. Suara pedang masih bergema, dan penonton kaget. Kehendak dewa dihancurkan seperti ini. Aduh, Luo Tian menghela nafas, matanya sayu. Dia sangat sesak dan marah, tapi dia tidak tahu siapa yang harus dibenci. Untungnya yang dimusnahkan itu hanya wasiat pamannya, kalau itu pamannya sendiri, dia takut ambruk di tempat. Pembunuhnya sangat mengerikan. Si Yue Gatzun juga sangat menderita. Dia juga merupakan badan hukum kehendak, dan dalam hal kekuatan, dia tidak berada di bawah hukum kehendak dewa yang mulia Luo Heng. Setelah menyaksikan pertarungan ini, dia merasa ngeri dan jantungnya berdebar-debar. Karakter level Tai He, mampu menentang langit dan menghadapi dewa Luo Heng, sudah mengejutkan, dan karakter seperti itu masih memiliki lubang misterius yang tabu kartu. Siapa yang tidak takut dengan ini? Bibi, rekan Daois Su menang. Sining menghela nafas panjang, seolah mengeluarkan batu besar dari hatinya, dan dia benar-benar santai. Si Yue Shenzun mengerutkan kening, berpikir dalam hatinya, mengapa Anda perlu mengingatkan saya, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa yang bermarga Su menang. Jelas ingin marah padaku, kan? Pada saat ini, Su Yi datang ke sisi Luo Tiandu, mengangkat tangannya untuk membantu pihak lain mengangkat pengekang di tubuhnya, dan bertanya, apakah kamu mau untuk membalaskan dendam pamanmu? Luo Tiandu tersenyum kecut, dan berkata, pamanku baru saja menghancurkan tubuh Dharma, aku tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Su Yi tersenyum dan menepuk pundaknya, dan berkata, kamu adalah kamu, dia adalah dia, aku dapat membedakannya, bahkan jika aku pergi ke rumah Tuhan. Domain di masa depan, dan Anda Luo jika klan adalah musuh, saya juga akan membedakan siapa teman dan siapa musuh. Ini bukan untuk menghibur, tapi untuk mengungkapkan sikap dan posisi saya. Luo Tiandu menghela nafas dan mengangguk. Dia sangat sadar akan status klan, karena ketika pertama kali datang ke negeri dongeng, tugas membunuh Su Yi datang dari perintah klan. Jika memungkinkan, Luo Tian tidak ingin menjadi musuh orang seperti Su Yi bahkan jika dia terbunuh. Tapi dia tahu bahwa beberapa dewa klan memiliki obsesi yang mendalam untuk membunuh Su Yi. Seperti pamannya Luo Heng, salah satunya. Saya tidak bisa membujuk. Setelah itu, Su Yi berbalik dan berjalan menuju Si Yue God Venerable. Pada saat ini, mata semua orang tertarik. Si Yue Shenzun mengerutkan kening, kenapa, kamu masih ingin bertarung denganku? Sining menegang, dan dia menatap Su Yi dengan cemas. Dia terlalu tahu watak Su Yi, pria ini benar-benar bisa melakukan apa saja. Jangan salah paham, Su Yi berkata, bagaimanapun juga, Anda adalah tetua Sining. Jika Anda tidak melihat wajah biksu dan wajah Buddha, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda? Si Yue Tuhan menghormati, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Su Yi berkata, kalimat ini, saya harus bertanya kepada Anda, sebagai penatua Nona Sining, mengapa Anda memaksanya untuk membawa Anda menemui saya? Sekarang setelah kita bertemu, beritahu kami niatmu. Sining hendak mengatakan sesuatu ketika si Yue Gatzun menyela, biarkan aku bicara. Berbicara, dia menatap Su Yi dan berkata, ini sangat sederhana, klan si kami tidak akan pernah setengah-setengah terlibat denganmu, juga tidak akan bersamamu. Seperti dewa-dewa lain, mereka menganggapmu sesat. Karena itu, aku menyarankanmu untuk tidak mengganggu Sining di masa depan. Suara dan suara, wajah cantik Sining tiba-tiba berubah, dan berkata, Bibi, Su Daoyou tidak pernah menggangguku, kamu pasti salah paham. Juga, Su Dao dan aku teman adalah teman, mengapa repot-repot membicarakannya? Si Yue Dewa menghormati, Aning, Anda adalah Dewi klan si kami, Anda harus tahu bahwa begitu Anda terlibat dengan Su Yi, Anda tidak hanya akan menjadi dihukum jika kita terpengaruh, seluruh klan kita akan terpengaruh. Siapa yang mampu menanggung konsekuensi seperti itu? Berbicara, dia tampak sedikit lebih lembut dan menghela nafas, jika kamu melakukan sesuatu yang lain, aku akan menghormati keinginanmu, tetapi dalam hal ini pergilah, bahkan jika itu membuatmu sedih dan bersalah, saya tidak akan pernah setuju. Wajah cantik Sining memucat. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimana jika saya menolak? Si Yue Shenzun berkata dengan tegas, aku tidak akan membiarkanmu main-main. Sining mengepalkan tangan gioknya dengan erat, dan wajahnya yang cantik penuh dengan kesuraman. Pada saat ini, Su Yi tersenyum dan berkata, meskipun kata-kata bibimu jelek, mereka juga baik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kebanyakan orang di era medan perang ini menganggap saya sebagai sasaran kritik publik, jika Anda bertindak dengan saya, Anda akan terlibat. Sining tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi ini berbeda. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang ditinggalkan. Su Yi tersenyum dan berkata, tidak perlu melakukan ini, kamu dan aku adalah teman, penting untuk saling mengenal, bahkan jika Raja dan Laozi datang, jangan biarkan kamu dan aku menjadi orang asing. Kamu, si Yue Gatzun memelototinya seperti pisau. Su Yi melambai langsung, jangan menyela dulu. Si Yue Gatzun, dadanya yang membubung naik turun.
Bocah ini benar-benar berpikir bahwa setelah menghancurkan kehendak dewa yang mulia Luo Heng, dia bisa menunjuk dirinya sendiri sesuka hati. Su Yi mengabaikan ini. Dia memandang Sining sambil tersenyum, dan berkata, mengenai masalah ini, dengarkan aku, bertindaklah dengan bibi buyutmu, dan apapun yang terjadi padaku. Apapun yang terjadi, jangan terlibat, jadi aku bisa tenang. Sining tertegun, jelas enggan. Si Yue God Venerable mencibir, demi kepentingan Anda, saya tidak keberatan mengingatkan Anda bahwa beberapa dewa di alam dewa ada di tingkat master. Tubuh Dharma akan telah tiba di medan perang era ini, satu adalah untuk merebut fragmen era yang indah untuk para dewa di bawah sekte masing-masing, dan yang lainnya adalah untuk menghancurkan Anda. Su Yi mengabaikannya. Dia hanya memandang Sining dan berkata, tentu saja, jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, Anda harus memberitahu saya, ingat apa kata yang dilakukan oleh penembak wanita Lin Jinghong. Yah, aku juga harus memblokir pedang untukmu. Mungkin, inilah yang ditakdirkan untuk terjadi. Sining mengangkat matanya dan melihat senyum di wajah Su Yi, hatinya bergejolak, dan berkata, aku tidak peduli dengan sebab dan akibat ilusi itu, dan Anda juga tidak. Jangan anggap remeh, saya hanya tahu. Omong-omong, dia tiba-tiba beralih ke transmisi suara, suaranya lembut dan tegas, merupakan berkah besar untuk bertemu sesama Taois dan saling mengenal dalam kehidupan ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1975. Su Yi tercengang. Bahkan dalam pakaian linen yang sederhana dan murni, sulit untuk menyembunyikan pesona anggunnya. Siapapun yang melihatnya akan kagum dan tidak akan berani menghujat hati. Tapi saat ini, dia jarang menggunakan nada serius dan serius untuk mengungkapkan suaranya yang telah lama tersembunyi, yang membuat danau hati Su Yi yang tenang tiba-tiba bergetar. Diam sejenak, Su Yi tersenyum, aku juga. Ya, apapun kehidupan masa lalunya, Sining telah memberinya perasaan paling unik, seperti orang kepercayaan yang diam-diam. Mendengar jawaban Su Yi, mata Sining menjadi cerah. Bukan pemalu dan penakut, tapi sukacita dari hati. Si Yue Gatzun tiba-tiba mendengus dingin, matanya tidak bagus. Dia memperhatikan bahwa ada masalah antara Su Yi dan Sining, dan segera memanggil Su Yi ke satu sisi untuk melakukan percakapan pribadi. Aning telah memberitahuku beberapa hal yang dia ketahui denganmu. Aku bisa merasakan bahwa Aning memiliki kesan yang baik padamu. Si Yue Shenzun tampak tenang, dan berkata, sejujurnya, jika Anda adalah orang lain, bahkan jika itu adalah orang yang sepele, selama Aning menyukainya, aku juga tidak akan berhenti. Tapi kamu berbeda. Omong-omong, mata yang mulia Dewa Si Yue agak rumit, di mata kekuatan seperti penguasa di alam ilahi, tidak mungkin bagimu untuk hidup, dan Aning Ruo bersamamu. Su Yi berkata, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan, tidak lebih dari mengkhawatirkan gadis yang terlibat Sining, dan sama-sama, itu juga dapat melibatkan klan Si Anda. Konsekuensi seperti itu, kamu tidak ingin melihatnya, dan keluarga Si tidak ingin melihatnya, kan? Si Yue Shenzun mengangguk, jika kamu benar-benar baik untuk Aning, kamu sebaiknya menarik garis yang jelas dengannya. Saya tahu bahwa Anda bertanggung jawab atas reinkarnasi, Anda memiliki latar belakang langit, Anda dapat membunuh para dewa yang lebih rendah di tingkat Taihe, dan Anda tidak tertandingi di alam para dewa. Tapi kenapa, dewa para dewa manapun dapat dengan mudah membunuhmu? Dan kau harus tahu bahwa ada lebih dari satu dewa yang berpangkat tinggi yang menganggapmu sebagai duri di mata mereka. Omong-omong, Si Yue Shenzun menghela nafas ringan, dengan sedikit simpati di matanya, dan berkata, jangan salahkan saya karena berbicara buruk, di depan mata, dari kenyataan ini, aku dan klan Si di belakangmu hanya bisa memilih untuk membiarkan Aning menarik garis denganmu. Su Yi tiba-tiba tertawa, selesai. Si Yue Shenzun mengerutkan kening, sepertinya kamu tidak mengingat kata-kataku. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan nada datar, Nona Sining dan saya adalah teman terbaik Dao. Saya menghormati Anda dan Anda pilihan klan Si, tetapi bagaimana saya melakukannya, saya tidak membutuhkan saran siapapun. Si Yue Shenzun tenggelam, tetapi di akhirnya menghela nafas, setelah saya menjadi dewa, saya juga berfantasi bahwa saya dapat melakukan apa yang saya inginkan mulai sekarang. Tetapi kenyataan memang kejam, bahkan jika itu adalah dewa, seseorang harus mengikuti aturan, membedakan pro dan kontra, membungkuk ketika saatnya untuk membungkuk, dan berkompromi ketika sudah waktunya untuk berkompromi. Si Yue God Venerable berkata, seolah-olah kehilangan minat, berkata, jika itu orang lain, saya tidak akan terlalu malas untuk mengatakan ini, saya hanya berharap Anda benar-benar dapat memperlakukan saya ambil apa yang Anda katakan ke hati. Lagi pula, dia berbalik dan hendak pergi. Su Yi tiba-tiba berkata, saya tidak peduli untuk membuktikan kekuatan saya kepada siapapun, tetapi karena Anda telah mengatakan ini, saya tidak keberatan. Biarkan saya beritahu Anda, para dewa yang Anda anggap tak terkalahkan, di mata saya, tidak lain adalah agung. Ini hanya batu loncatan di jalan. Si Yue Shenzun tertegun sejenak, dan tiba-tiba merasa absurd. Menganggap para dewa sebagai batu loncatan. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu sombong dan bodoh?
Untuk sementara waktu, Yang Mulia Dewa Siyue menyesali mengapa dia mengatakan kata-kata itu barusan. Pria di depannya ini jelas tidak masuk akal, dan dia tidak layak untuk dirinya sendiri, persuasi dan simpati. Dia terlalu malas untuk berdebat, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan menyebutkan hal lain, Anda harus memikirkan cara bertahan dari medan perang zaman. Suara itu masih bergema, Dewa Siyue Zun telah datang ke Sining dan berkata, ayo pergi. Dia membawa Sining pergi tanpa penjelasan apapun. Bibi saya tidak percaya, tapi saya percaya. Sining tidak melawan, dia hanya menoleh untuk melihat Suyi, dan membuat transmisi suara dengan tenang, dengan senyum di wajahnya yang cantik. Suyi juga tersenyum dan melambai, hati-hati. Menonton Sining dan si Yue Shenzun pergi, Suyi menyapa Luo Tiandu, cari tempat untuk mengobrol. Luo Tian tertegun sejenak, dan berkata, oke. Tembak, tungku yang dipasang dengan terampil mengendalikan panas, dan daging panggang di atas kompor dengan cepat menjadi kecoklatan dan berminyak, mendesis, dan menyebarkan aroma yang menggoda. Ini adalah daging dari spesies Xenogeneik bawaan. Ini gemuk dan tipis, dan mengandung kekuatan sumber dao yang melimpah. Di samping, Suyi berbaring di kursi rotan, membawa pot anggur, dan sedang berbicara dengan Luo Tiandu. Jadi, tidak peduli tingkat dewa apa mereka, ketika kehendak dan tubuh Dharma mereka datang ke medan perang di era ini, kekuatan mereka berada pada tingkat yang lebih rendah, dewa. Ya, kekuatan para dewa tunduk pada aturan dan ketertiban. Selama mereka mencoba memasuki negeri dongeng dengan kekuatan kehendak, mereka akan ditekan oleh aturan negeri dongeng. Mata Luo Tiandu rumit, dewa pamanku benar-benar dewa ciptaan tingkat tinggi. Kehendak dan tubuh dharmanya pasti akan ditekan oleh aturan dari dunia abadi, dan dia hanya bisa menampilkan kekuatan tingkat dewa yang lebih rendah. Su Yi mengangguk. Alam para dewa dibagi menjadi 4 alam. Penciptaan, 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 keabadian. Di antara mereka, 3 alam pertama berhubungan dengan dewa-dewa bawah, dewa-dewa tengah, dan dewa-dewa atas. Alam abadi adalah keberadaan para dewa. Luo Heng Shenzun, Paman Luo Tiandu, adalah dewa keberuntungan. Bagaimana dengan si Yue God, apa wilayahnya? Itu juga dewa tingkat tinggi, tetapi ketika dia menjadi dewa, dia memadatkan hukum Saman Orde pertama, dan dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang alam abadi di masa depan dan menjadi dewa para dewa. Begitulah, Suyi menghela nafas, apakah itu pamanmu atau yang mulia Dewa Si Yue? Mereka memang tokoh besar di jalan Tuhan, sungguh menakjubkan. Shinto Four Realms. Para dewa di alam abadi sudah menjadi penguasa raksasa teratas di alam para dewa. Si Yue Shenzun dan Luo Heng Shenzun adalah yang kedua setelah keberadaan para dewa, dan status mereka di alam para dewa jelas jauh dari sebanding dengan dewa-dewa biasa. Luo Tian difitnah untuk sementara waktu, kamu tidak mengambil pamanku di matamu sebelumnya. Baru sekarang saya tahu bahwa paman saya adalah seorang jenius. Setelah memikirkannya, Luo Tian dengan ramah mengingatkan, teman Su, meskipun kamu menghancurkan tubuh Dharma pamanku. Tapi jangan sombong, tubuh Dharma kehendak tidak lain adalah kekuatan ilahi yang dipadatkan, bahkan jika dihancurkan, itu tidak akan berpengaruh pada paman saya. Jika bukan karena penindasan aturan keabadian, badan hukum wasiat pamanku dapat mengerahkan kekuatan yang mirip dengan dewanya. Suyi mengambil tusuk sate daging panggang, menyerahkannya kepada Luo Tiandu, mengambil tusuk sate sendiri, dan berkata dengan santai sambil makan, para dewa, saya tidak akan mengizinkan saya, dan saya tidak akan mengizinkan para dewa. Memang benar bahwa sekarang mereka berada jauh di atas saya, jauh di luar jangkauan saya, tetapi di masa depan, saya akan menginjak-injak mereka di bawah kaki saya. Luo Tiandu. Dia menggigit daging panggang, pipinya membengkak, dan menghela nafas, ketika aku masih muda, aku juga berfantasi untuk bisa melampaui para dewa suatu hari nanti. Semakin banyak hal yang dapat Anda alami, semakin dalam Anda menyadari betapa menakutkannya para dewa. Seperti orang biasa yang menatap langit berbintang, mustahil untuk melihat. Omong-omong, Luo Tian berhenti, namun, saya sangat menantikan rekan Taois Su dapat melakukan ini suatu hari nanti. Suyi tertawa dan berkata, ini masalah usaha manusia, selama kamu menjunjung tinggi hati Tao dan berusaha keras, tidak ada yang tidak mungkin. Luo Tian ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak bisa menahan diri, berkata, kehendak para dewa, tubuh para dewa, telah datang ke medan perang era, bagimu, ini adalah bencana kematian yang hampir tak terpecahkan, kamu tidak khawatir sama sekali. Tidak menunggu Suyi menjawab, Luo Tiandu melanjutkan, memang benar bahwa kekuatan para dewa hanya sebanding dengan para dewa yang lebih rendah dalam penciptaan alam, tetapi mereka mengendalikan semua jenis kekuatan gaib yang luar biasa dan metode tabu. Jika mereka digantikan oleh dewa yang lebih rendah di depan mereka, itu tidak akan cukup untuk dilihat sama sekali. Saat mereka memutuskan untuk menyingkirkanmu, konsekuensinya. Kata-kata belum selesai, makna telah terungkap. Suyi menyesap anggur dan berkata, kalau begitu, apakah menurutmu jika aku menginjak peringkat Taixuan, apakah aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung? Kepala Luo Tiandu terbentur, dan dia segera memahami kepercayaan diri Suyi.
Taihe Stratum, dia bisa membunuh dewa dan mengalahkan kehendak pamannya. Jika Anda menginjak peringkat Taixuan, Anda tidak tahu seberapa kuat kekuatannya nanti. Luo Tian teringat satu hal, wajahnya tiba-tiba berubah, dan berkata, Saudara Su, ada satu hal yang mungkin tidak kamu mengerti, mata para dewa sudah lama menatapmu, dan setiap kali kamu menerobos kebenaran, kamu pasti akan menarik perhatian para dewa. Justru karena inilah anak-anak dewa seperti saya dapat dengan jelas mengetahui tingkat kultivasi Anda. Dan kali ini berbeda. Ekspresi Luo Tiandu tiba-tiba menjadi serius. Saya mendengar paman saya membicarakannya sebelumnya. Jika Anda membuktikan Ordo Tao, para dewa akan datang kepada Anda saat mengantar bencana peringkat Taixuan. Mereka akan memberi Anda pukulan paling fatal. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Anda, mereka akan menghentikan Anda dari menginjakan kaki di peringkat Taixuan. Su Yi mengerutkan kening, terkejut dengan berita itu. Apalagi, tampaknya para dewa yang telah ditolak oleh Li Fuyu ketika mereka melewati masa kesusahan dan mengajarkan Dao di masa lalu, jelas tidak berniat untuk menyerah, dan memutuskan untuk menghotbahkan Dao sendiri. Taixuan kejam saat ini. Yang paling sulit adalah kekuatan Taoisme Li Fuyu sudah tidak berguna lagi. Saat membuktikan Tao terlalu dalam, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Dalam kasus seperti itu, jika para dewa membuat langkah putus asa, itu memang sangat berbahaya, dan konsekuensinya tidak mudah diprediksi. Setelah beberapa saat, Su Yi tergerak oleh emosi, dan berkata dengan emosi, tampaknya yang disebut dewa telah melakukan yang paling awal secara berurutan, untuk membunuhku kali ini. Siap? Haruskah aku senang, atau marah? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1976. Daging panggang mendesis dan mendesis di atas kompor pembelitian, tanpa bumbu sama sekali, itu adalah kelezatan terbaik di dunia. Saat minum dan makan daging, perasaan itu, para dewa tidak akan berubah. Luo Tiandu dimulai dari awal, dan masih memiliki sedikit dendam terhadap keinginan Su Yi untuk membunuh pamannya Luo Heng. Tetapi dengan percakapan anggur dengan Su Yi, jejak keluhan menghilang. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu asal-usul benda kecil ini? Su Yi mengeluarkan monyet kecil itu. Begitu si kecil ini keluar, mata emasnya menjadi sangat cerah. Melihat monyet kecil itu, mata Luo Tiandu lurus beberapa saat, seolah terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata, Saudara Su, apakah makhluk kecil ini lahir dari batu kekacauan di medan perang era ini? Su Yi berkata, tidak buruk. Luo Tian tersentak, matanya dengan panik berkata, itu benar. Jika saya tidak salah, lelaki kecil ini adalah dewa bawaan. Tuhan dalam sumber kekacauan. Tuhan. Tian Furnace tercengang. Su Yi juga tercengang. Suasananya sunyi senyap. Hanya monyet kecil yang tidak menyadarinya, memegang barbek dan memakannya, mulutnya penuh minyak. Itu direkam secara khusus. Luo Tiandu berkata, dalam istilah sederhana, makhluk kecil ini adalah dewa yang lahir dalam kekacauan, tetapi masih sangat muda dan lemah, tetapi dapat dianggap sebagai ketika kamu tumbuh dewasa, kamu dilahirkan dengan kekuatan hukum epoch, memiliki kekuatan magis bawaan yang sangat menakutkan, dan tidak ada perbedaan antara mereka dan para dewa yang sebenarnya. Dalam kata-katanya, dia tidak bisa menyembunyikan rasa irinya, di alam para dewa, ada sangat sedikit dewa bawaan, dan jarang melihatnya, dalam ribuan tahun. Seperti salah satu dari 6 leluhur iblis besar Yao Dao, Jaiji Yaosu, adalah dewa yang lahir di dalam rahim. Naga surgawi, Mibai Longsun, dari Gunung Lingshan di barat juga merupakan naga putih yang lahir dalam kekacauan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Su dapat mengambil dewa seperti itu di medan perang era ini. Benar-benar mengejutkan. Luo Tian memandang monyet kecil itu, dan matanya menjadi sangat panas, dan dia tidak menyembunyikan rasa irinya. Dewa yang terlahir, jika ini di alam para dewa, pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Kalau begitu, aku benar-benar menemukan banyak hal kali ini. Su Yi akhirnya menyadari nilai dari monyet kecil ini. Pihak lain adalah Tuhan. Tidak heran, xenomorph bawaan tingkat setengah dewa sangat cemburu ketika melihatnya, dan tidak berani bergerak. Tanpa dia, darah monyet kecil itu penuh dengan kekuatan bawaan. Luo Tian menstabilkan pikirannya dan berkata, Saudara Su, tidak mudah untuk membesarkan janin ilahi bawaan ini. Para dewa tidak tahan. Di alam dewa, hanya kekuatan tingkat atas yang memiliki sumber keuangan dan warisan untuk memenuhi pertumbuhan janin dewa bawaan. Su Yi bersenandung dan berkata, jika kamu tidak mampu membelinya, biarkan saja. Kebutuhannya sendiri akan sumber daya budidaya adalah jurang maut, bagaimana dia bisa berpikir untuk membesarkan binatang yang menelan emas. Luo Tian tersenyum pahit. Saya khawatir hanya Su Yi yang akan memperlakukan dewa alam dengan cara yang asal-asalan. Saudara Su, jangan berpikir itu masih sangat lemah. Tetapi di medan perang era ini, ia dapat memainkan peran yang luar biasa. Luo Tiandu berkata, itu lahir dari sumber kekacauan di negeri dongeng, dan medan perang era ini awalnya dibangun oleh sumber kekacauan di negeri dongeng. Karena ini rumahnya, hati Su Yi tergerak, dan dia berkata, maksudmu, itu bisa membantuku menemukan fragmen era.
Luo Tiandu mengangguk dan berkata, tepat. Selain itu, dengan itu di sana, itu cukup untuk mencegah beberapa spesies alien bawaan yang sangat menakutkan, mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Su Yi menunduk dan menatap monyet kecil yang terus-menerus menjilati senar. Pada saat yang sama, Si Ning sedang berbicara dengan si Yue Gatsun. Aning, nanti aku akan mengajakmu bertemu dengan pria besar sejati. Siapa? Dewa Yunhe, dari pengadilan Tao Sanxing. Penguasa Yunhe, Si Ning menyipit. Di alam para dewa, pengadilan Tao Sanxing adalah salah satu kekuatan raksasa yang dominan dan salah satu dari 3 pengadilan Tao besar. Dan Lord of Yunhe adalah barang antik lama dari Sanxing Taoist Court, seorang tokoh legendaris. Bagaimana bisa makhluk sekuat itu bercampur? Si Ning terkejut. Siapa yang bisa acuh tak acuh terhadap pecahan era kelas tiada taraf? Si Yuegat memuja, belum lagi, ada bidah seperti Su Yi, orang-orang tua tingkat kekuasaan di domain dewa semua memperhatikan masalah ini, aku tidak bisa mentolerir Su Yi meninggalkan medan perang era hidup-hidup. Mendengar si Yue menyebut Su Yi sebagai sesat, alis Si Ning berkerut tak terlihat. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Bibi, apa yang akan kita lakukan ketika kita pergi menemui Dewa Lord Yunhe? Belum untukmu. Si Yue Shenzun sedikit tidak berdaya, dulu, kamu sering berakting dengan Su Yi, dan dewa-dewa itu sudah lama menganggap sebagai kaki tangan Su Yi. Ketika kita datang, banyak tokoh besar menyatakan ketidakpuasan dengan ini dan memberi tekanan pada klan Si kita. Beberapa orang bahkan mengancam akan membuat Anda dan klan Si kita membayar harganya. Si Ning mengerutkan kening, apakah ini sangat serius? Si Yue Shenzun berkata dengan ekspresi serius, Su Yi berbeda dari orang lain, dia adalah kekhawatiran besar bagi para penguasa alam dewa itu, siapapun yang terlibat dengan dia, bagaimana mungkin itu berakhir dengan baik. Klan Si kita juga dapat dianggap sebagai klan kuno di wilayah dewa, tetapi dibandingkan dengan para penguasa dewa itu, mereka lebih rendah. Klan kita menjadi sasaran, dan ditakdirkan untuk memiliki masalah yang tak ada habisnya. Untungnya, nenek moyang dari klan Si kita dulunya adalah saudara dari sekte yang sama dengan dewa-dewa Yunhe. Dengan hubungan ini, dewa-dewa Yunhe pasti akan melakukannya memberi bantuan ke kita. Omong-omong, ekspresi si Yue Shenzun jelas lega, dan berkata, selama kita menunjukkan sikap kita dan benar-benar menarik garis yang jelas dengan Su Yi, setidaknya di era ini di medan perang, tidak ada yang berani menganggap kita sebagai kaki tangan Su Yi. Si Ning terdiam. Apakah Anda menggunakan jalur yang jelas untuk menghindari yang disebut bencana? Meskipun Su Yi juga menyarankan ini untuk menjauhkannya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa si Yue Shenzun akan membawanya untuk mengungkapkan posisinya kepada Dewa Lord Yuntian secara pribadi, dia selalu merasa di dalam hatinya sangat tidak nyaman. Ini bukan cara untuk menyingkir, tidak ada bedanya dengan berlindung di kamp musuh. Aning, jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan semua orang di klan. Ini masalah besar, dan tidak ada ruang karena diabaikan. Pengingat Dewa Si Yue, pada akhirnya, Si Ning menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, saya tidak dapat mencampuri urusan Dao Yousu, tetapi saya tidak akan pernah menyatakan posisi saya kepada musuh Dao Yousu. Kamu, Si Yue Shenzun marah. Melihat ekspresi tekad Si Ning, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, baiklah, aku akan menangani masalah ini sendiri. Si Ning berkata dengan suara rendah, Bibi, apa aku, tidak masuk akal. Si Yue Gatsun memiliki mata yang rumit. Dengan lembut menarik tangan giok Si Ning dan berkata, tidak peduli seberapa bodohnya dia adalah Aning kecil yang paling membutuhkan perhatian di hatiku. Si Ning terkejut, menundukkan kepalanya, dan dengan erat memegang tangan si Yue God Venerable. Seperti saat dia masih kecil, yang paling dia suka adalah memegang tangan bibinya dengan kuat dan bermain di mana-mana. Apapun yang dia inginkan, bibinya akan mencoba yang terbaik memuaskan. Itu adalah kenangan terbaik masa kecilnya. Kabut dan perbukitan. Di kaki gunung, Su Yi duduk bersila di sebuah gua. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luo Tian, Su Yi menemukan gua seperti itu dan mulai bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam benaknya, dia mengingat detail pertempuran dengan kehendak Luo Heng. Akhirnya dia menutup. Dalam hal upaya habis-habisan, kekuatan tempur kehendak Luo Heng dan tubuh Dharma memang terlalu menakutkan, jauh dari sebanding dengan dewa baru seperti Jiang Taya. Dan jika dia ingin menang, dia perlu menggunakan nafas pedang 9 neraka. Luo Heng adalah dewa tertinggi di alam ciptaan. Jika digantikan oleh kehendak dewa alam abadi, kekuatannya ditakdirkan untuk menjadi bahkan lebih menakutkan. Menurut kata-kata Luo Tiandu, banyak keinginan dari keberadaan tingkat dewa kini telah datang ke medan perang era ini. Jika Anda bertemu dengan mereka, Anda dapat berbahaya. Su Yi teringat sesuatu. Sebelum Age of Immortal Falls, kehendak Buddha Burning Lamp datang ke negeri dongeng dan memasuki istana naga laut Cina Timur. Di bawah tangan Buddha Burning Lampu. Insiden ini pernah membuat Su Yi sangat terkejut. Bahkan jika dipikir-pikir sekarang, saya harus mengakui bahwa tokoh-tokoh seperti kelompok Buddha Lampu Pembakaran, yang didominasi oleh para dewa, memang terlalu menakutkan.
Sepertinya kita harus bergegas dan membuktikan bahwa Taoisme terlalu dalam. Su Yi diam-diam berpikir, situasi saat ini sangat serius, bahkan jika Anda diserang oleh para dewa selama masa kesusahan, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, apapun yang terjadi. Waktu terus berjalan. 1 hari kemudian, luka Su Yi sembuh, dan Dao Xingnya sembuh total. Dia segera berdiri, berjalan keluar dari gua tempatnya berada, dan datang ke dunia luar. Dia memutuskan untuk berkhotbah. Dengan pikiran, seluruh tubuh Qi meraung pelan, dan kekuatan jiwa sepenuhnya dilepaskan tanpa syarat. Dalam kegelapan, peluang kuat untuk memecahkan situasi muncul. Ayo, wajah Su Yi menunjukkan sedikit antisipasi. Tapi tak lama kemudian, alisnya sedikit berkerut. Kesempatan yang kuat untuk mengajarkan Dao itu tiba-tiba menghilang. Rasanya seperti terhapus oleh tangan besar yang tak terlihat. Tidak peduli bagaimana perasaan Su Yi, dia tidak bisa lagi menangkap jejak. Ada apa? Ekspresi Su Yi tidak menentu. Setelah membunuh Jiang Taya, dia memiliki firasat kuat bahwa dia dapat menembus dunia kapan saja dan menginjakan kaki di level Taixuan. Selain itu, barusan memang membuka peluang terobosan. Tapi siapa sangka kesempatan itu hilang tanpa alasan. Mungkinkah sumber kekacauan di medan perang era ini menghalangi kesempatanku untuk menerobos? Su Yi berpikir sendiri. Tiba-tiba, kehampaan di kejauhan tiba-tiba terbelah, dan sesosok muncul entah dari mana. Ini, akhirnya aku menemukanmu. Itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan jubah kain. Begitu suara itu terdengar, dia mengambil langkah tajam dan mengangkat tangannya. Tembak, garis hitam aneh penuh aura tabu turun dari langit dan menyelimuti Su Yi. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.